Oke. Oke, insya Allah sudah terlibat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Seperti yang tadi kalian sudah lihat di dua video itu yang sudah kalian lihat. Kira-kira sebelum ke sana, oke, kita mengingat-ingat materi 2 minggu yang lalu ya, karena kemarin tanggal merah jadi libur. Semoga tidak lupa. Oke. Oke, what is it? Siapa ini? Oke, Edi silahkan, kayaknya menyalakan mikrofon mau menjawab. Enggak, Bu. Enggak. Oh, enggak. Oke, yang lainnya silahkan. Ini, kayaknya ada tulisannya ini. Itu Demokritus. Oke, Demokritus, yes, alright. Oke. Sampingnya siapa ini? What is it? Schrödinger. Yes, Erwin Schrödinger. Kira-kira what are their invention about? Apa yang mereka katakan pada kemarin-kemarin ketika kalian ikut kelasnya Pak Joko? Apa yang kalian dapatkan? Demokritus ngomongin apa sih tentang atom? Masih ingat? Ayo. Benda terdiri dari partikel-partikel kecil. Oke, benar sekali. Arkan, terima kasih Arkan. Oke, yang lainnya? Yang cewek mau jawab nggak? Ayo yang cewek. Oh iya, nggak apa-apa nggak nyalain video kalau emang lagi terkendala sinyal ya, nggak apa-apa. Iya benar, Demokritus pada saat itu bilang kalau materi itu tersusun oleh partikel-partikel yang kecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, namanya atom. A itu tidak, atom itu tidak bisa terbagi-bagi gitu ya. Oke, lalu Erwin Schrödinger. Cloud model. Iya benar sekali. Siapa tadi? Selain itu, apa lagi? Menemukan apa sih yang terbaru daripada tokoh-tokoh sebelumnya? Erwin Schrödinger. Gimana nanti materi kita hari ini berkaitan sekali dengan invention atau inovasi atau risetnya Pak Erwin Schrödinger. Model kuantum, Bu. Iya, benar sekali, model kuantum. Jadi Pak Erwin Schrödinger ini menjelaskan tentang mekanika kuantum gitu ya. Jadi yang mengatakan bahwa cahaya itu bisa partikel atau gelombang itu atau dualisme itu. Oke, lanjut. Oke, nah ini sebenarnya kita tahu bahwa tidak hanya, kan kita tahu kemarin ya, kita tahunya cuman ada elektron, proton, sama neutron. Tapi ternyata itu tidak gitu. Masih ada banyak lagi. Jadi all particle kayak misalkan kemarin kita tahu bahwa elektron itu salah satu atau one component of lepton. Jadi salah satu komponen atau salah satu ini anggotanya lepton. Jadi partikel itu sebenarnya banyak sekali. Nah, tapi kita kalau untuk di SMA sendiri kita wajib mengenalnya 3 aja dulu, yaitu proton, elektron, sama neutron gitu ya. Nah, nanti kalau kalian pengen mendalami ini, nanti pas kuliah bisa ngambil kimia inti dan radiokimia atau ngambil kimia nuklir, gitu ya. Nanti akan belajar banyak tentang ini. Oke, nah ini clue-nya. Kita belajar hari ini clue-nya ini. Tadi kalian melihat nggak ada SPDF, ada there are 4 symbol of quantum numbers, N, L, M, L, and MS. Apa yang kalian dapatkan? What you get from you look this video? Ayo, come on. Ayo, apa yang kalian dapatkan? N itu energy level, L orbital type, ML specific orbital, and MS to spin. Oke, good. Oke, terima kasih.
Nadia ya. Radia. Oke, Radia. Thank you, Radia. Oke, bagus banget. Ya. Ada yang lagi? Yang laki-laki mungkin? Yuk, selain Radia. Mana enggak? Yang SPDF itu regions in space where electrons can be. Ini panggilannya siapa? Shawn, Bu. Siapa? Shawn. Shawn, Bu. Oh, Sean. Oke, Sean. Oke, terima kasih anak laki-laki. Oke. Tapi tulisannya ini SHAWN. Oke, terima kasih ya. Oke, thank you. Oke. Nah, sebelum ke sana, apa yang kalian dapatkan tadi? What is the definition of quantum numbers? Apa itu definisi atau pengertian dari quantum numbers sendiri apa? Boleh juga menjawab soal yang berikutnya. Kira-kira quantum numbers itu buat apa sih? What are these quantum numbers for? Buat apa quantum numbers? What are they? Siapa saja mereka? Terus, siapa Edi mau menjawab sepertinya? Silahkan. Quantum numbers itu bilangan yang untuk menentukan letak keberadaan elektron pada kulit atom. Oke, good. Betul sekali. Itu kegunaan quantum numbers. Oke. Yang kedua udah terjawab. Yang pertama, silahkan. Atau pengen menambahi jawabannya Adi, boleh. Yuk. Bilangan kuantum itu untuk menyatakan lokasi suatu elektron dalam atom. Betul, Milkan. Thank you, Milkan. Betul sekali. Benar yang dikatakan Milkan. Ayo, yang lain. Yang cewek. Atau cowok lagi nggak apa-apa. Yuk. Oh, ada yang belum diizinkan masuk. Oke, sebentar. Oke. Oke, sudah ya. Lanjut. Siapa saja mereka? Maksudnya mereka bilangan kuantumnya siapa saja? What are they? Siapa saja? Ada berapa kira-kira tadi? Bilangan kuantumnya ada berapa? 4. Oke, Edi. Oke, Arkan. Oke, good. Ada 4. Pertama apa? S. Oke, S. Lalu? P. D. P, oke. Itu bilangan kuantum kah? S-nya betul, tapi S maksud saya spin ya, bukan SPDF-nya itu. Oke, nggak apa-apa, udah menjawab, bagus. Yuk, temennya yang lain. Kira-kira bilangan kuantum itu ada 4. Simbolnya apa saja sih gitu? Atau kalian menyebutkan nama lengkap? Ada L, ada M. Salah satu coba. Utama, M itu magnetik, L itu azimut, S itu spin, N itu adalah jumlah kulit, M itu adalah dari min L sampai L itu adalah N kurang 1, dan S itu adalah min setengah dengan setengah. Oke, good, lengkap sekali, complete. Rizky Haikal, terima kasih Rizky. Jawabannya betul sekali, itu ya. Oke, kita lanjut, kita bahas satu-satu. Jadi ini quantum number. What is that? Ini quantum number. Explain us some value describing the absolute quantities in dynamic system. It also tell us about the characteristic an orbital. Jadi quantum numbers itu nanti akan menjelaskan karakteristiknya orbital itu seperti apa, bagaimana elektron-elektron yang ada di orbital-orbital itu, gitu ya. Terus dia akan juga menjelaskan ini orbital shapes.
Jadi bentuknya orbital seperti apa, orientasinya orbital seperti apa, dan juga spin. Betul sekali. Nah, ini ada 4 bilangan kuantum. Oke, bisa melihat ya, ini ya. Jadi yang pertama yaitu primal quantum numbers. Nah, kita bisa menuliskan dengan simbol N. Yang kedua yaitu azimut atau azimuthal quantum numbers. Ditambahkan dengan L kecil. Jadi nggak boleh L besar ya, L kecil. Yang ketiga adalah magnetic, simbolnya M. Yang terakhir adalah spin, projection atau S. Nah, ini masing-masing bilangan kuantum itu punya fungsi masing-masing dan punya value atau nilai masing-masing juga gitu. Oke, come on. Nah, ini pertama primal quantum numbers. Jadi quantum numbers yang dikatakan Rizky tadi benar. Jadi bilangan kuantum utama itu menjelaskan tell us and describe the electron cell. Jadi kulit elektron and energy level. Jadi tingkatan energi atom. Jadi kita lihat ya ini ya yang kuning-kuning ini, yang saya laser merah ini. Nah, ini nukleus. Di sini ada apa saja kemarin? Di nukleus ada apa? Proton dan neutron. Proton, neutron. Iya, arkan. Betul. Ada proton dan neutron. Nah, elektron-elektron tidak di tengah ini, tapi ini mengelilingi orbital ini. Nah, ini jarak antara nukleus atau jarak antara inti atom ke elektron N sama dengan 1, N sama dengan 2. Nah, inilah yang nantinya ini namanya primal quantum numbers atau bilangan kuantum utama. Jadi dia menjelaskan jarak antara inti ke elektron kulit pertama, ke kulit kedua, ke kulit ketiga gitu. Nah, itu kegunaan dari N itu sendiri atau primal quantum numbers. Nah, untuk value-nya of N range, nilainya N itu berapa sih mulainya gitu. Mulainya dari 1. Jadi kulit 1, kulit 2, kulit 3 gitu. Oke, bisa dimengerti? Sejauh ini? Bisa, Bu. Oke, diingat-ingat ya. Nanti akan berbeda lagi untuk nilai dari L. Nah, ini L. Jadi kalau N tadi menjelaskan sel atau kulit orbital, kalau L ini akan menjelaskan subsel, subkulit dari orbital dari elektron itu. Jadi dari atom itu. Jadi menjelaskan subkulitnya. Kalau nilai N tadi mulai dari 1, kalau nilai L ini mulai dari berapa tadi? Yang dikatakan Rizky masih ingat? Iya, benar sekali. Berapa? L mulainya dari 0. Gitu. Jadi L yang 0 itu untuk S, nanti untuk orbital S. Nah ini, L is 0 is called NS. Jadi L itu mulainya 0. Jadi kalau tadi siapa tadi yang mengatakan ada SPDF, nah itu kalau S itu mulainya adalah 0. Jadi kalau S nilainya 0, L-nya S itu 0. Kalau P itu 1, D itu 2, F itu 3. Itu ya. Ini ya bisa dilihat di mana? Di tabelnya ini. Nah, bentuknya pun juga berbeda-beda. Kalau S itu bulat seperti itu. Kalau kalau P itu sudah berbeda lagi. Ya, bisa dilihat ya, itu bentuk-bentuknya. Oke, nah semakin banyak ini subsel kulitnya, jadi semakin bentuknya itu semakin tidak teratur kayak punyanya F. Nah, sejauh ini baru ada 4 nilai dari 0, 1, 2, 3 gitu. Belum ada yang keempat gitu. Nah, mungkin kalau kalian nanti menemukan, boleh juga nanti ditambahkan gitu ya. Sejauh ini penelitiannya baru sampai SPDF dengan nilai S itu 0 sampai F itu 3. Oke. Nah, ini lanjut. Nah, kalau tadi kita sudah mengenal bilangan kuantum 2, yaitu primal quantum numbers and azimuthal quantum numbers. Sekarang yang ketiga, yaitu magnetic quantum numbers atau kita singkat dengan M. Oke, kalau M menjelaskan apa tadi? Ayo, kalau M tadi menjelaskan apa? Apa? Gimana? Radia?
Specific orbital. Oke. Terima kasih Nadia. Radia. Oke, silakan selain Radia. Oke, coba lihat ini ya. Yang bola yang merah ini, yang bulat yang satu yang atas ini. Nah, ini dia menunjukkan S. Ini kita lihat S. Ini adalah subkulit S. Nah, ini nilainya adalah 0. Jadi M itu nilainya min L sampai plus L. Jadi ini, misalkan ini yang atas ini kalau S kan tadi mulainya 0. Kalau P itu mulainya sini 0. Kirinya itu sebelum 0 adalah min 1. Berarti sininya adalah plus 1. Gitu. Oke, kalau yang ini, yang D ini D. Ini D. Berarti yang tengah ini ya 0. Nah, oke, 0. Yang ini berapa kira-kira? Oke, benar sekali. Liza. Plus 1. Kalau yang ini berapa? Minus 2. Oke, terima kasih. Ini min 2. Ini jadi min 1, ini plus 2 gitu ya. Oke, kalau yang ini, yang 0 yang mana kira-kira? Yang bawah yang hijau ini, yang 0 urutan keberapa? Dari sini ke berapa? Yang tengah. 4. Oke, benar 4. Benar. Oke, ini 0. Di sini min 1. Di sini min 3. Terus yang paling kanan yaitu plus 3. Gitu ya. Itu menandakan magnetic quantum number. Jadi mulainya adalah min L sampai plus L. Gitu. Kalau S dia hanya punya 0 saja. Gitu. Itu intinya gitu. Oke, lanjut. Kalau yang ini yang bilang quantum numbers atau quantum numbers yang keempat itu namanya S, spin quantum numbers. Jadi spin quantum numbers ini describe the spins. Jadi dia menjelaskan arah perputaran elektron itu. Jadi elektron itu berputar searah atau berlawanan arah. Kenapa elektron? Saya tanya, kenapa elektron? Kenapa nggak proton sama neutron aja? Karena elektron bisa berpindah. Karena elektron yang bergerak. Elektron bergerak. Nirmala Rizky. Oke, karena elektronnya bergerak, karena elektron yang mengelilingi inti, karena yang bergerak itu elektron yang ada di orbital itu elektron, proton sama neutronnya di tengah gitu, di intinya. Makanya yang dibahas adalah elektron. Jadi yang berputar adalah elektron, makanya yang dibahas adalah elektron gitu. Jadi perputaran atau nilai spin itu hanya ada 2. The value of ms, kalian boleh menuliskan ms atau s saja boleh, spin gitu boleh. Nah, itu mulainya dari min S to S. Nah, sedangkan nilai min S sendiri itu min setengah plus S-nya plus setengah. Jadi nilainya itu hanya ada plus setengah sama min setengah. Diingat-ingat, kalau berlawanan arah jarum jam nilainya min setengah. Kalau dia searah jarum jam nilainya plus setengah. Begitu. Bisa dimengerti? Halo? Bisa, Bu. Oke, sejauh ini bisa. Oke. Nah, ini adalah summary-nya atau ringkasannya. Jadi kalau principle itu N simbolnya, jadi bilangan kuantum utama N, dan ini nilainya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau yang L itu mulainya 0 sampai N-1, begitu juga sampai spin. Ini adalah summary-nya dari 4 bilangan kuantum tadi. Oke, nah, dan Mau tanya. gimana? Mau tanya, Oke. yang L tadi kan 0 sampai N-1 itu gimana ya maksudnya? Oh ya, ya ini L. Nah, diingat lagi, N itu kan bilangan kuantum utama. Jadi N itu kan bilangan kuantum utama. Nah, nilainya L itu mulai dari 0 sampai N-1. Misalkan N-nya itu 3,
dikurangi 1 berarti berapa? 2, kayak gitu. Jadi tinggal N-nya berapa? Misalkan N-nya 2, misalkan berarti L-nya adalah 2 min 1. Berapa? 1 gitu. Jadi N ini maksudnya adalah N bilangan kuantum utama atau primal quantum numbers. Gitu. Bisa dimengerti? Siapa tadi yang nanya? Saya lupa. Bisa, Bu. Makasih. Bisa. Oke. Oke, lanjut. Ini ya. Selanjutnya adalah kita membahas tentang electron configuration. Jadi ini penataan elektron-elektron di dalam orbital. Nah, ada 3, sejauh ini ada 3 aturan. Yang pertama yaitu aturan Aufbau, ini ya, Aufbau principle atau Aufbau law. Aturan Aufbau. Jadi harus kita lihat, lihat laser saya. Jadi mulai start from 1s. Jadi mulai dari 1s bergerak ke 2s, lanjut ke 2p, 3s, begitu seterusnya sampai 8s ini. Jadi dia muternya seperti ini. Jadi nggak boleh 1s terus 2p terus loncat 3p, itu nggak boleh. Jadi energi itu akan orbital itu akan mengisi yang energi paling rendah dulu gitu. Jadi ini sudah aturan. Jadi 1s, 2s, 2p. Nah, perlu diingat-ingat di sini kalau s itu mulainya dari 1. Kalau p itu mulainya dari 2. Kalau d mulainya dari 3 dan f mulainya dari 4. Ini. Bisa dimengerti? Bingung? Oke, coba lihat ini. Bentar. Jadi ini ya, nanti kita itu harus menghafalkan konfigurasi ini SSP, SPS, lanjut DPS, lanjut DPS, lanjut FDPS, terakhir FDP, gitu. Ini kalau lanjut terus ya boleh gitu. Cuman biasanya cuman sampai sini aja gitu. Nah, ini wajib kita hafalkan SSP, 3 biasanya saya, SSP, terus SPS, DPS, DPS lagi, FDPS, FDP. Sekali kita salah menuliskan SSP-nya itu, nanti kita nggak akan bisa menuliskan konfigurasi elektronnya. Jadi itu harus benar. Ketika salah, nanti sudah rusak semuanya sampai akhir. Gitu. Dan perlu diingat-ingat kalau S start from 1. Kalau P start from 2, kalau D start from 3, and the last F start from 4, gitu ya. Nah, ini adalah kegunaan dari electron configuration atau konfigurasi elektron, di mana dengan adanya konfigurasi elektron ini kita dapat mengetahui nanti letak unsur itu di dalam sistem periodik unsur itu keberapa, gitu. Nah, nanti untuk pelajaran minggu depan, coba kalian download atau beli juga nggak apa-apa. Beli sistem periodik unsur yang terbaru, gitu ya. Oke, nanti kita akan tahu SPU yang terbaru seperti apa, gitu, dan yang terlama seperti apa. Karena nanti pelajaran kita minggu depan yaitu tentang SPU ini. Kita akan membahas satu-satu. Nah, ini jadi dengan konfigurasi elektron kita tahu di mana sih letaknya unsur itu. Nah, ini yang lajur ini untuk ini pengetahuan kita. Nanti kalian pelajari lagi untuk pelajaran minggu depan. Jadi yang kolom-kolom ini namanya adalah golongan. Jadi mulai dari sini biru ini ke bawah-bawah ini namanya golongan. Kalau yang baris, yang horizontal itu namanya periode. Jadi dalam SPU kita mengenal 2. Pertama yaitu golongan, yang kedua adalah periode. Gitu. Di dalam SPU itu ada 18 golongan dan ada 7 periode sejauh ini sampai itu. Belum ada penambahan lagi. Terakhir penambahannya tahun 2015 yang dipublikasikan tahun 2016. Oke, nanti kalian cari tahu tentang itu karena itu materi kita minggu depan. Oke, lanjut. Nah, ini saya beri warna yang berbeda biar kalian mudah untuk menghafalkan. Jadi tadi ya, mulai dari SSP, SPS, DPS, DPS-nya double, makanya saya beri warna kuning yang sama. Lalu FDPS, terus FDP. Ini harus kita pegang benar-benar. Nah, itu. Nah, untuk muatannya, oke, kita kesini dulu.
Untuk muatannya S itu maksimal ada 2. Kalau muatannya P itu 3. 6, Bu. 6, Bu, 6. Bentar. Oke. Jadi gini. Oke. Terima kasih Rizky yang sudah menjawab. Jadi kalau 1 orbital, P3 orbital, D5 orbital, dan F7 orbital. Masing-masing orbital maksimum diisi oleh 2. Jadi sehingga S itu 2 kali 1, 2, P itu 3 kali 2, 6, D itu 5 kali 2, 10, dan F 7 kali 2, 14. Jadi itu adalah jumlah maksimum elektron yang dapat diisi oleh masing-masing subkulit. Oke, benar sekali Rizky. Ini ya, betul sekali. Benar yang dikatakan Rizky. Ya, jadi muatannya S itu maksimal 2, muatannya P itu maksimal 6, untuk D itu maksimal 10, dan F itu 14. Oke, kita kesini dulu. Jadi Aufbau itu membuat lingkar-lingkup ini namanya Aufbau karena apa? Ini artinya adalah dari bahasa Jerman yang artinya adalah to build atau membangun atau menyusun gitu. Jadi dia menyusun konfigurasi seperti ini, membuat aturan seperti ini, dan ini sudah diterima oleh internasional ya. Jadi kita wajib mentaati ini. Nah, dari sinilah akhirnya ada kimia yang seperti ini gitu. Tanpa jasa-jasa peneliti-peneliti kayak misalkan Democritus, Schrödinger, dan lain-lain sebagainya, mungkin kita nggak akan tahu tentang SPU yang sekarang kita kenal, nggak tahu tentang unsur-unsur belerang, unsur-unsur fosfor, dan lainnya itu. Oke, coba ini. Tadi kan si Aufbau itu, dia kan menjelaskan tentang energi level atau tingkatan energi. Kira-kira ini tandanya ini ada 2 pilihan. Ini kira-kira 3D sama 4S, energinya kira-kira gede mana? 4S. 4S. Kenapa 4S? Levelnya lebih tinggi. Levelnya lebih tinggi. Oke, yang lainnya? Ada yang pengen jawab 3D lebih besar? Saya, Bu. Ya, silahkan. Sabrina bilang 3D lebih besar, Sabrina. Maksudnya 4S 3D lebih besar daripada 4S. Oke, kenapa Sabrina? Sabrina mengatakan 3D lebih besar dari 4S. Kenapa? Saya pernah baca, Bu, tapi nggak tahu kenapa. Oke, never mind. Oke, terima kasih Sabrina, nggak apa-apa. Oke, yang lainnya mungkin selain Sabrina bisa nggak ngasih alasan? Jawabannya benar yang 3D. 3D ini lebih besar, energinya lebih besar daripada 4S. Jadi tandanya seperti ini, jadi lebih besar dia. Kenapa? Sabrina benar, tapi alasannya belum bisa menjelaskan. Ayo, temannya, silahkan yang mau bantu, yang mungkin semalam sudah membaca bukunya atau sudah belajar. Mungkin tadi, Bu, yang kan SSP, SPS, DPS. S-nya udah disebut 4 kali sebelum D. Kan D mulai dari yang ketiga. Jadinya lebih besar D. 3D sama 4S, disebutnya 4S duluan. Iya, lebih besar 3D jadinya. Oke, terima kasih Muhammad Fatihul, terima kasih. Ya, itu jawabannya benar. Oke, benar. Jadi selain itu ya, ini perlu diingat-ingat. Jadi kalau azas Aufbau ini dia mengatakan bahwa untuk mengetahui tingkat energi itu kita bisa menjumlahkan N sama L. N itu menandakan kulit plus L. L itu menandakan azimutnya, bilangan azimutnya tadi L. Nah, kita tahu ini N-nya berapa? 3 kan? Nah, ini L-nya adalah 2. Kenapa 2, Bu? Karena kalau D itu 2. Kalau S tadi diingat-ingat lagi, L itu mulai dari 0, 1, 2. Berarti kalau S itu 0,
P itu 1, berarti D-nya 2. P sama dengan 1, D-nya sama dengan 2. Tuh, mohon maaf ya jelek. Nah ini, jadi ini kan dia D, berarti L-nya, bilangan azimutnya ada 2. Kalau dijumlahkan ini totalnya berapa? 5. Sedangkan 4 sama 0 ini cuma 4. Di sini 5. Jadi energinya lebih besar yang 3D. Kalau bingung ini, bisa lihat yang ini tadi, yang dikatakan sama Fatihul tadi ya. Betul itu. Jadi yang disebutkan kan tadi duluan 4S Bu, daripada 3D. Berarti yang terluar kan 3D. Berarti yang lebih dekat sama inti itu 4S-nya, baru 3D. Gitu. Bukan berarti angka 4, mentang-mentang di angka 4 dia yang terluar gitu, enggak. Itu ya. Oke, bisa dipahami? Yang nomor 1, yang ini, yang 3D sama 4S. Oke, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Atau sudah mengerti? Bu, mau nanya. Oh iya, silakan. Son. Itu kan kata Ibu D-nya sama dengan 2, terus itu hubungannya apa sama yang N ditambah L? Terima kasih, Bu. Oke, jadi Aufbau mengatakan, jadi untuk melihat energi level atau tingkatan energi, kita bisa menjumlahkan bilangan kuantum utama, N simbolnya, dengan bilangan azimut, simbolnya L. Gitu. Jadi untuk melihat energi level atau tingkatan energi besar yang mana, itu bisa dilihat dari situ. Gitu. Bisa dimengerti? Oke. Oke, selanjutnya ini 4P sama 5S, kira-kira besar mana? Oh iya, bentar. Ini tadi ini ada tambahan. Jadi Aufbau mengatakan ketika N sama L-nya itu berbeda, maka yang diambil adalah N plus L yang paling besar. Yang paling besar kan 3D ini. Jadi ini kan N sama L-nya berbeda. Ini pun yang 4S, N sama L-nya juga berbeda. Nah, kalau berbeda, bilangan NL-nya berbeda, kiri NL-nya berbeda, kanan NL-nya juga berbeda, maka yang jumlahnya paling banyak, N plus L-nya paling banyak, dia yang energi levelnya paling tinggi. Gitu. Oke, bisa dimengerti? Atau masih bingung? Gimana? Oh, ada yang belum diizinkan masuk. Sebentar. Oke, nanti yang ketinggalan silahkan ya, nanti ini buka recordnya. Sama yang tolong ya, ada presensi di Google Classroom itu diisi, karena kemarin kelas E ada yang hadir di Google Meet tapi nggak menuliskan presensinya di Google Classroom. Jadi itu bukti presensi kehadiran kalian, jadi harus dituliskan. Untung anaknya aktif kemarin, jadi saya tahu kalau dia masuk. Oke. Sudah bisa dimengerti belum? Yang atas, yang 3D sama 4S. Gimana, Son? Son, udah mengerti belum? Atau masih bingung? Masih bingung dikit. Oke, yang mau tanya siapa nih? Milkan, silahkan Milkan. Itu yang cara menentukan nilai N dan L itu mana? Oke, nilai N sama L. Oke, kita tahu ini Milkan dan kawan-kawan ya. Meskipun yang Milkan yang mewakili ke N. N-nya ini dilihat dari sini Milkan.
Ini kan 3. Jadi N-nya adalah 3. Gitu. Ini 4S. N-nya berapa? N-nya ya ini, kulitnya ini. Ini kulit 4. Kulit keempat artinya. Gitu. Nah, untuk menentukan D itu dari mana? Kok bisa D-nya itu, kok bisa D, terus L-nya sama dengan 2. D ini menandakan subkulit. Diingat-ingat, kalau 3 tadi menandakan kulit, kalau D ini menandakan subkulit. Kalau ini subkulitnya S itu 0, subkulitnya P itu 1, subkulitnya D itu 2, makanya L-nya di sini adalah 2, gitu. Ini L-nya kenapa 0? Karena S berapa L-nya? Ini 0. Jadi perlu diingat bahwa subkulit itu nilainya mulai dari 0, 1, 2. Kalau nilai N atau bilangan azimut utama itu mulainya dari 1, 2, dan seterusnya. Gitu, Milkan. Masih bingung? Terima kasih, Bu. Sudah jelas. Oke, sama-sama. Oke. Oke, yang nomor 2 coba. Yang ini, yang 4P sama 4S. Sama 5S. Bisa 5S. mana? 5S. Bener mana? 5S. Rizky 5S. Oke, yang lainnya? Oh ya Bu, maaf tadi katanya ada teman kami namanya Aurelia Sandra Darmawan katanya izin ya kalau nggak salah. Oh iya. Oh ya, tolong dituliskan di kolom chat ya. Nanti saya catat untuk presensinya dia. Nama lengkapnya. Oke. 4P sama 5S. Energinya besar 5S tadi katanya Rizky. Temennya setuju nggak kalau besar 5S? Iya, setuju. Hize setuju. Oke, jawabannya benar. Jadi 5S ini lebih besar. Jadi 4P-nya lebih kecil dari 5S. Nah, kenapa gitu? Nah, Aufbau mengatakan lagi, ketika ini N, L, ini kan, N, L, ini NL, N4 bisa diketahui dari sini. P-nya kenapa 1? Ada yang mau menjawab? Nilai L. Azimut, kuantum azimut. Azimut untuk P. Iya, azimut untuk P itu 1. Selanjutnya 5S, kenapa itu L-nya 0? Karena S nilai azimutnya 0. Azimut untuk S itu 0. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada perbedaan dengan soal yang nomor 1. Kalau di sini, ketika kita jumlah, baik di ruas kiri maupun kanan, nilainya sama-sama 5. 4 tambah 1 ini 5 di sini. Oke, 5 tambah 0 di sini ya 5. Kenapa kok bisa gede yang 5S? Selain karena alasan yang tadi, yang karena ini ya, bilangannya ini si Aufbau ini langkah lingkupnya atau aturan seperti itu karena Aufbau juga mengatakan bahwa ketika sama-sama nilai N plus L-nya sama-sama besar, sama-sama dijumlahkan nilainya N plus L itu sama, maka diambil nilai N yang terbesar itu energinya yang paling besar. Jadi karena di sini N-nya ini 5, di sini N-nya 4, maka 5 lebih menang daripada 4. Akhirnya 4-nya kalah, akhirnya tandanya kurang dari. Gitu. Bisa dimengerti? Oke, coba yang ini, 4F sama 6S. Coba kalian buat kira-kira N-nya berapa, L-nya berapa, terus besar mana kira-kira energi levelnya? 4F. 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 4F, ya benar. Kenapa? Salah satu dong, coba kasih alasan kenapa 4F. F itu azimutnya adalah 3. Jadi 4 tambah 3 itu 7. Dan S itu 0, jadi 6 tambah 0 itu ya 6. Iya, benar sekali. Ini kalau di total ini ada 7 yang di sini. Yang di sini itu 6 ditambah 0, berarti ini N-nya sama dengan 6. Untuk di sini S nilainya berarti L sama dengan L-nya sama dengan 0. Makanya 7 lebih besar daripada 6. Ini. Oke, good, benar. Oke, lanjut. Kita ke aturan Han. Jadi yang pertama di aturan Aufbau seperti itu. Yang kedua adalah aturan Han. Han mengatakan bahwa dalam penyusunan elektron itu penyusunan konfigurasi elektron
itu harus single dulu. Jadi gampangannya aturan Han itu kita itu harus jomblo dulu sebelum berpasangan kayak gitu. Itu yang mudah untuk dihafalkan. Jadi pertama kayak misalkan nitrogen. Kita tahu nitrogen itu nomor atomnya sekali lagi yang dipakai untuk menyusun konfigurasi elektron adalah nomor atom. Bukan nomor massa. Jadi atomic number, not mass numbers. Oke, itu ya. Jadi ini 7, makanya kita bentuk ini namanya diagram orbital. Nah, ini panah-panah ini menunjukkan S-spin tadi. Nah, ini 7 itu mulai dari ini dulu. Jadi nggak boleh berpasangan dulu, jadi ke atas dulu. Aturannya harus ke atas dulu, nggak boleh ke bawah dulu. Jadi ke atas, 1, 1, 1, 1, 1. Kalau sudah penuh, baru dia berpasangan dan turun. Tandanya panah turun. Kalian boleh menuliskan panah seperti itu atau hanya separuh gini. Kalau ke atas kayak gitu, kalau ke bawah seperti ini juga boleh. Jadi nggak penuh panahnya boleh. Yang penting yang mana yang ke atas, yang mana ke bawah. Nggak boleh dituliskan lurus-lurus kayak gini, nggak boleh. Nggak tahu nanti kita yang atas yang mana, yang bawah yang mana. Jadi atas tuh menandakan bahwa spinnya itu bergerak searah jarum jam. Kalau yang ke bawah itu berlawanan arah jarum jam gitu. Bisa dimengerti? Sama seperti halnya yang bawah ini, oksigen. Oksigen itu kan nomor atomnya ada oksigen itu O, lambangnya nomor atomnya 8. Makanya dia seperti ini. Gitu. Ya, itu aturan dari Han. Udah 2 aturan, kurang 1 aturan lagi. Yang terakhir ini adalah aturan dari Pauli. Jadi pengecualian dari Pauli. Nah, Pauli itu bilang kalau dalam penyusunan elektron, konfigurasi elektron itu tidak boleh ada yang sama. Jadi maksudnya gini, nggak boleh ada bilangan kuantum yang sama. Kayak gini misalkan, ini ke atas semua. Mohon maaf ya, ini panahnya ke atas semua gini. Nah, ini nggak boleh. Jadi misalkan saya menuliskan di sini H hidrogen, lalu saya tulis kayak gini, itu nggak boleh. Jadi dalam satu kotak atau satu orbital itu mesti ada yang searah, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Itu sudah aturannya seperti itu. Nggak boleh ke atas semua atau ke bawah semua. Nah, itu adalah aturan atau larangan dari Pauli. Gitu. Itu bisa dimengerti? Bu, tanya. Oke, silakan Ehiza. Yang hukum Han tadi. Oke, yang hukum Han tadi. Itu kan tadi bunyinya single dulu baru dipasangkan. Nah, itu ada yang ada pasangannya, ada yang tidak. Itu berdasarkan apa, Bu? Han, kalau Han itu yang energi ini. Atau yang kamu tanyakan yang ini? Oh, bukan ini. Yang ini. Oh iya, oke. Yang Han, Gimana? Ulang lagi pertanyaannya. Kalau kan katanya elektron itu di single dulu baru dipasangkan. Itu ada yang panahnya ke atas bawah, ada yang cuman ke atas, itu berdasarkan apa? Oh iya, jadi kayak tadi ya, kayak kita misalkan punya ini, bentar. Ini, jadi ini perputaran ini harus ada yang ke sana, ada yang searah, ada yang berputar arah, ada yang plus setengah, ada yang minus setengah. Kalau coba kita lihat lagi ke aturannya Han. Oke. Jadi kan ini, kita harus menyusun dulu SSP-nya dulu. Sekali lagi yang tadi saya katakan yang harus dihafal tadi, oke saya hapus dulu ya ini. Oke, ini dari sini kita harus menyusun SSP dulu. Kalau S itu seperti yang dikatakan Rizky tadi benar ya, jadi S itu kotaknya 1. Kalian boleh menuliskan kotak kayak gitu boleh, atau hanya seret kayak gini, garis ini horizontal doang kayak gitu juga boleh. Jadi harus ditulis dulu S, karena ini misalkan S, lalu S, P. Oke, kalau P itu ininya ada 3, kotaknya ada 3. Saya nggak bentuk kotak ya, tapi bentuk kayak gini itu sama kotak sama kok. Boleh kok menuliskan kotak atau menuliskan ini boleh sama-sama. Oke, kita mulai dari ini. Dia nitrogen, sekali lagi dia nitrogen. Nomor atomnya 7. Jadi ngisinya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru berpasangan 7.
Makanya dia ininya mintanya 7 karena nomor atomnya itu 7, makanya dia 7. Gitu. Jadi yang ini ada 3 elektron bebas yang tidak punya pasangan. Nah, ini kenapa harus seperti ini? Kenapa harus ada yang searah, ada yang berlawanan arah? Kembali lagi ke bilangan kuantum yang tadi spin tadi. Jadi berputar itu ada yang searah, ada yang berbalik arah. Jadi ada yang ke atas, ada yang bawah, ada yang nilainya plus setengah, ada yang minus setengah. Makanya bentuknya seperti itu, ada yang panah ke atas, ada yang panah ke bawah. Gitu, Giza. Ya Bu, terima kasih. Berarti berdasarkan jumlah nomor atomnya ya. Betul sekali, bukan nomor massa. Jadi kalau di sini ada nomor massa, kan biasanya ada nomor massa, ada nomor atom. Nah, kalian nggak boleh terkecoh. Yang kita lihat adalah nomor atom, bukan nomor massa. Karena nomor atom itu mengindikasikan banyaknya elektron. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Bu mau tanya. Oke, silahkan, Milkan. Halo Bu. Iya. Itu kan ada 1S itu hanya satu kotak, 2S hanya satu kotak. Yang 2P itu mengapa kok bisa 3 kotak? Yang dilihat adalah P-nya. Sekali lagi yang dilihat adalah orbitalnya. Kalau orbitalnya dia S, meskipun kulitnya 2, tapi karena dia S, kotaknya hanya 1, Milkan. Kalau P itu kotaknya 3. Kalau D itu kotaknya ada 5. Dan yang terakhir F, kotaknya ada 7. Kamarnya F itu ada 7. Maksimal muatannya kalau S itu ada 2. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi maksimal kamarnya S itu maksimal ditempatin 2 elektron. Nggak boleh lebih dari 2. Untuk P itu maksimal 6. Untuk D maksimal 10 dan untuk F maksimal 14. Kalau gampangannya dikalikan 2 gitu. Kotaknya 1 dikalikan 2 berarti muatannya 2 maksimal. Gitu, Milkan. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, gimana ini kalau oksigen? Ini ada oksigen dengan nomor atomnya berapa ini oksigen? 8. Iya, 8. Ini ada 8 nomor atomnya. Coba kalian bentuk konfigurasinya coba. Coba dikerjakan bentuk konfigurasinya. Boleh kamar-kamar kayak tadi. Silahkan. Bu, mau tanya. Iya, silahkan. 1S, 2S, 2P-nya tuh dari mana? Angka-angkanya itu emang udah gitu atau dari mana? Oh, iya dari sini. Dari sini Nirmala. Dari SSP, SPS, DPS, ini DPS, FDPS, FDP. Ini ada aturannya dari Aufbau. Gitu. Iya, terima kasih, Bu. Oke. Sudah, Bu. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P4. Oke, kita tulis 1S2, 2S2, 2P4. Jawabannya Rizky. Ya kan, Rizky Haita. Betul. Nah, ini yang 8 ini kita lihat dari sini, 2 ditambah 2 ditambah 4. Akhirnya jumlahnya 8. Kenapa ini 4? Kenapa enggak 6? Karena mintanya cuma 8 gitu. Dia enggak minta 10. Kalau dia mintanya 10, kalau angka 8 ini dia mintanya 10, maka di sini bukan angka 4 tapi angka 6. P itu maksimal 6. Kalau diisi 4 boleh, kalau diisi 7 enggak boleh gitu. Bisa dimengerti teman-teman yang lain? Halo? Ini sih, Bu. Ya, silahkan. Berarti pengisiannya itu berdasarkan urutan yang Aufbau tadi. Nah, pengisiannya atasnya 2, 2, 4-nya itu jumlah nomor atomnya. Ini atasnya ini muatannya S itu maksimal. Ya. S kan 1 kamar. Punya maksimal elektronnya ada 2. Ini juga 2. Kalau kalian nulis 1 S3 misalkan, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Bu? Karena S muatannya hanya 2. S hanya punya 1 kamar dan kamarnya hanya diisi 2 elektron. Nggak boleh diisi 3 elektron. Gitu. Bisa dimengerti? Makasih. Oke, sama-sama. Teman-temannya yang lain, tanya aja nggak apa-apa.
Oke, kalau nggak ada, oke saya lanjutkan. Coba ini. Dikerjakan yang ini aja, yang AL saja dah. AL dulu. AL coba dikerjakan. Kira-kira konfigurasinya seperti apa? Oke, yang dipakai 27 atau 13 coba. Yang sudah boleh nyalain mikrofonnya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Oke, terima kasih Rizky. Oke, temannya yang lain. Saya tunggu. Satu lagi. Cewek mungkin boleh. Sama seperti Aikal. Siapa tadi yang bilang? Siapa yang sama? Hiza? Iya, Bu. Oke, sama. Oke, sama. Jawabannya adalah betul. Nah, ini kita lihat ya. Nanti kalian pelajari ini sudah saya jawab di sini. Oke, ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Sekali lagi, pertama harus ngapalin SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDP-nya tadi. Yang asesnya Aufbau. Nah, baru kalau S dimulai dari 1, 2, 3 gitu. Kalau P mulainya dari kulit kedua. Terus lanjut ketiga. Karena nggak ada D dan nggak ada F. Kenapa nggak ada? Karena ini sudah cukup. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2 lagi, 12, tambah 1, 13. Jadi sekali lagi yang dipakai adalah yang ini. Nomor atom, bukan nomor massa. Gitu. Nah, ini langsung saja ya. Untuk mempersingkat waktu. Jadi ada pengecualian di CU dan CR. Ini saya merahin. Kenapa ada pengecualian di mana ketika dia berakhiran ini 3D atau 3-nya itu nggak perlu. Pokoknya yang berakhiran D9 sama D4 itu ini kalau di kalian ini ada pengecualian di situ. Jadi untuk D, untuk subkulit D itu nggak akan stabil. D itu nggak mau kalau hanya diisi 4 sama 9. Jadi D itu kan kamarnya ada 5. Kamarnya D itu ada 5. 4, 5. Ya, kamarnya D itu ada 5. Maksimal 2. Kita tulis dulu seperti ini. 1, 2, 3, 4. Misalkan 4. Ini 4. D4. Elektronnya 4. Dia nggak mau. Jadi D itu nggak mau salah satu kamarnya kosong gitu. Ya, itu. Ada apa Rizky? Oke, jadi dia harus dibentuk ke D5. Caranya gimana? S-nya tadi yang 2 dipotong jadi 1. S-nya cuma 1, D-nya dibuat D5. Nggak apa-apa. Cuman ada 2 doang. Jadi cuman D9 dan D4. D9 nggak mau dia. Kalau misalkan kalian buat gini. Ini. Ini kan jumlahnya 3 atau D9. Ini D9. Dia nggak mau. Dia mintanya D itu penuh. Minimal kamarnya D itu ditempatin 1 elektron. Kalau nggak gitu, ya semuanya harus diisi per kamar 2-2 gitu. Itu karena D itu harus stabil. Stabilnya D itu di D5 atau D9. Dia nggak akan stabil kalau ada di D4 dan dia nggak akan stabil kalau di D4 di posisi D4 dan D9. Dan dia mintanya di D5, kalau nggak gitu di D10 gitu. Tuh ya. Nanti ini bisa diulang lagi, dipelajari lagi karena waktu kita tersisa sedikit. Jadi kita langsung ke sini. Penulisan konfigurasi elektron. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu ya. Nah, ini penulisan konfigurasi elektron boleh seperti kalian menuliskan seperti ini, membuat kotak-kotak kayak gini boleh. Atau hanya atasnya saja 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 itu boleh. Sekali lagi ini dari azasnya Aufbau untuk muatan-muatannya ini dijumlah. Ada berapa ini? Yang saya lingkarin berapa jumlahnya? Berapa? 16. Ya, benar, Son. Ada 16. Ini dia belerang itu 16.
Makanya ini muatannya kalau dijumlah ada 16 gitu. Begitu juga Cl dan juga Si. Nanti ketika kalian jumlahkan muatan-muatan atasnya akan berjumlah 17 dan yang di bawah ada Si itu silikon ada 14 gitu. Itu yang pertama penulisan yang ini baru mas ini yang diagram kalian membuat diagram kayak gini boleh. Ini membuat kamar-kamar. Ini menggunakan orbital diagram atau diagram orbital. Seperti ini. Jadi membuat kamar-kamar terus dikasih spin. Ini namanya spin panah-panah. Kalian jangan bilang panah-panah ya. Ini elektron itu menandakan elektron bergerak searah atau elektron bergerak berlawanan arah. Itu boleh menuliskan seperti ini, seperti di gambar ini. Atau kalian yang kedua boleh menuliskan seperti ini, versi ini, menggunakan SPDF notation, pakai SSP, SPS yang tadi yang kalian kerjakan seperti yang di awal, itu boleh. Ini neon itu 10, neon. Biasanya dipakai buat lampu yang ada di bandara. Di bandara itu lampunya berbeda dengan lampu-lampu yang ada di jalanan itu. Jadi ketika pesawat mau take off atau landing, nah itu kalian mesti kan tahu ya di bandara itu tempat landasannya ada lampu-lampu. Nah itu lampunya salah satu terbuat dari neon. Lampu ini. Begitu, ini pakai notasi SPDF seperti ini. Jadi sekali lagi yang dituliskan adalah yang ini, muatannya 11, berarti jumlahnya di muatan-muatan atas ini, kalau dijumlahkan harus 11. Nggak boleh lebih dari 11, karena mintanya 11. Gitu. Ini menandakan natrium itu nomor atomnya 11, kalau dituliskan konfigurasinya seperti ini. Gitu. Dan yang terakhir adalah penulisan konfigurasi elektron yang paling saya sukai, adalah yang dengan menggunakan Noble gas notation. Jadi menggunakan gas mulia. Bagaimana caranya? Nah, kita harus lihat ini. Ini adalah unsur gas mulia yang harus kalian hafal. Hukumnya fardhu ain, wajib dihafalkan. Jadi ada 6. Ada helium, dengan singkatannya ada He, dituliskan He. Ada neon, Ne. Ar itu argon. Kr itu krypton. Xe itu xenon. Dan yang terakhir Rn itu radon. Nah, Bu, permisi Bu, kok unsur Ogi kok nggak masuk ke dalam gas mulia ya? Padahal kan satu golongan. 118. Oke, bagus pertanyaannya, Rizky. Kenapa Ogi nggak masuk? Karena Ogi itu masuk ke lantanida dan aktinida, dimasuk golongan situ. Jadi ini ya, sebentar. Ogi, jadi Ogi itu kan di golongan 8A ya. Nah, Ogi itu baru ditemukan, ini salah satu unsur yang ditemukan di 2015. Jadi ada 4 unsur. Ogi itu ditemukan oleh Organeson, Pak Yuri Organeson, makanya namanya Ogi itu nggak masuk ke gas mulia. Karena gas mulia ini, nanti kalian akan memahami lebih lanjut kenapa sih dinamakan gas mulia gitu. Karena dia itu sangat reaktif sekali. Jadi unsur-unsur gas mulia itu susah untuk bereaksi dengan unsur lain. Misalkan He untuk bereaksi dengan Li. Ada yang mengatakan itu tidak bisa dan ada yang mengatakan bisa tapi sangat-sangat susah. Dan Ogi itu enggak masuk ke situ karena hanya ini dan hanya berapa ini 6 golongan yang masuk ke unsur gas mulia dan Ogi tidak masuk ke unsur yang sangat reaktif. Jadi itu nanti ada penggolongannya. Dia itu masuk gas atau dia itu masuk liquid atau cairan atau cair atau dia itu masuk ke padat kayak gitu. Nah, yang ini bentuknya gas mulia ini semuanya adalah gas. Nah, untuk Ogi itu dia itu salah satu unsur radioaktif. Nanti kalian cari tahu lebih lanjut ya, apa sih unsur radioaktif itu gitu. Ya, sedangkan ini gas mulia, bukan unsur radioaktif. Gitu. Itu pelajaran kita minggu depan insya Allah nanti. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi untuk jembatan keledainya kalian menghafalkan seperti ini. Ini yang di atas ini ya. Kalian bisa memilih salah satu. Misalkan ini. Heboh negara Argentina karena senat runtuh. Itu untuk menghafalkan. He itu helium tadi. Ne itu neon, Ar argon begitu sampai Rn. Rn itu radon gitu. Atau kalian milih yang kedua. Heran nengok artis Korea senang ronda. Atau he ne arek kramas kayak ono rinso. Itu kalau orang Jawa ya, yang ketiga itu. Kalau buat orang Jawa kayaknya nggak tahu artinya. Jadi artinya, hey kalau mau keramas pakai rinso gitu, kayak ono rinso. Gitu. Itu untuk menggunakan gas mulia.
Jadi misalkan ini ada unsur berilium, nomor atomnya adalah 4. Kalian bisa menuliskan dengan He. He itu mengindikasikan berapa? Dilihat, He itu 2. Jadi sudah 2. Berarti kurang 2 S2. Berarti kurang 2. Berarti 2 ditambah 2, akhirnya jadi 4. Gitu. Ini untuk mempermudahkan kita ketika unsurnya itu yang ditanyakan itu besar. Misalkan ini, Ca, kalsium, nomor atomnya 20. Cari singkatan atau cari gas mulia sebelum nomor atom 20. Singkatannya adalah AR. Kenapa AR? Kita lihat lagi di sini. AR adalah 18. Oke, ini sudah mewakili 18. Terus di sini tambah 4 S2. Untuk menghafalkan Bu, gimana caranya? Kok kita biar cepet tahu ini 4, ini 3, ini 2 gitu. Caranya adalah lihat AR ini urutan ketiga. Oh, oke, sorry. Oke, AR itu urutan ketiga. 1, 2, 3, urutan ketiga. Makanya setelah ketiga dia langsung kulit 4 S2 gitu. KR itu urutan keempat. Dia mewakili 36. Oke, kita lihat. Dia mintanya 38. Ini sudah 36. Sekali lagi ini sudah 36. Sudah mewakili 36. Dan KR tadi urutan keempat. Makanya lanjutnya adalah kulit kelima. Tambah 2 S2. Karena setelah KR itu nanti kalau kalian membuat yang panjang SSP, SPS, DPS, nah itu juga sama jatuhnya nanti sama. Nanti endingnya juga 5 S2. Tapi menggunakan cara ini, menggunakan Nobel gas ini lebih enak. Pakai Nobel gas notation ini lebih enak dan lebih cepat kalau menurut saya. Nah, makanya kalian harus menghafalkan ini gas mulianya ini sama nomor atomnya gas mulia berapa. Jangan sampai kebalik gitu. Oke, udah selesai. Any question? Aku tanya. Oke, silahkan Arkan. Yang kuantum yang F itu yang F itu ada pengecualian juga nggak kayak yang D misalnya? Kuantum yang F maksudnya gimana? Ada, apa? Subkulit. Nah, subkulit. Kotak-kotakannya itu ada kayak pengecualiannya juga nggak kayak yang D itu loh yang nggak boleh 9, nggak boleh 4. Oh enggak ada. Cuman 2 doang. Ada pengecualian cuman di D4 sama D9 itu. Yang F nggak ada. Cuman itu, Arkan. Bisa dimengerti? Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lainnya? Bu, saya pernah baca ada aturan of bound-nya ada kayak semacam nggak cocok gitu di satu kondisi. Cuma saya lupa itu apa, Bu. Bisa tolong dijelaskan, Bu? Oh, apa ya? Kok saya baru dengar ini malahan. Kalau ada aturan yang nggak cocok. Saya pernah baca di buku apa gitu, Bu. Lupa. Oke, coba nanti Arkan ini ya. Siapa tadi Rizky cari lagi. Kira-kira bukunya apa? Nanti kita diskusikan minggu depan. Antara golongan transisi atau apa gitu, Bu. Pokoknya dia nggak berlaku untuk itu. Iya. Oke. Jadi asas of bound ini hanya berlaku di golongan kecuali deret deret ini bukan di transisi tapi di deret lantanida dan aktinida. Kalau kalian nanti punya SPU kayak gini, jadi yang di bawah ini ada 2 lajur. Kita lihat. Nih ada 2 lajur yang warna ungu yang di bawah ini. Nah ini namanya lantanida dan aktinida. Ini pelajaran kita SPU minggu depan. Nah ini nggak berlaku di sini gitu. Jadi kecuali di sini. Jadi cuman ini. Karena di sini kita tahu bahwa di lantanida itu nanti ada aturannya sendiri. Gitu ya. Untuk itu tidak yang SSP itu enggak. Khusus buat yang di sini. Gitu. Jadi nanti kita akan membahas tentang yang SPU ini minggu depan ya. Oke, yang materi ini dulu. Terima kasih. Oke, Bu Sofia, saya bisa masuk? Iya, silakan Pak. Bisa minta tolong untuk stop sharing sama saya mau sharing juga. Saya untuk konklusi bersama. Oke. Siapa? Oke.
Sudah, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, anak-anak semuanya. Masih semangat ya. Jadi terima kasih untuk Ibu Sofia sudah menjelaskan tentang konfigurasi elektron. Jadi konfigurasi elektron itu tadi fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? How are electrons arranged? Bagaimana elektron itu disusun berdasarkan ini? Ada yang tahu? Ini coba Pak Joko sharing ya. Jadi nah ini electron arrange, how are electron arrange in atoms, itu betul sekali. Ada dua, sebenarnya ada dua. Yang sebelumnya tuh ada yang namanya pakai teorinya Niels Bohr. Nah, pakai teorinya Niels Bohr itu, dia hanya mengenal kulit, tidak mengenal kelemahannya dari Niels Bohr itu, dia tidak mengenal kulit, dia tidak mengenal subkulit, dia hanya mengenal kulit. Jadi makanya kalau misalnya SMP sudah pernah dapat belum? Yang 2881 itu. Sudah dapat belum? Pernah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, itu adalah konfigurasi elektron dari Niels Bohr. Dia hanya menjelaskan kulit elektronnya saja. Nah, kemudian kelemahannya apa? Dia itu tidak bisa it violates the Heisenberg uncertainty principle because it considers electrons to have both known radius and orbit. Jadi dia tuh kayak overlapping dengan prinsip ketidakpastian dari Heisenberg. Kemudian muncul yang namanya istilah kuantum mekanik. Nah, dari sini nanti muncul istilah subkulit. Tadi betul sekali ya dijelaskan oleh Bu Sofia tadi. Cara menyusun elektron dalam atom itu kita menggunakan yang namanya bilangan kuantum. Ada berapa bilangan kuantum namanya tadi? Yang sudah disampaikan oleh empat. Ada bilangan kuantum utama atau prinsipal kuantum azimut, prinsipal kuantum number, terus azimut kuantum number, ada magnetik dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Sofia. Nah, Pak Joko pointernya mau nih. Jadi penyusunan atau konfigurasi elektron itu ada berdasarkan dua hal. Yang pertama itu bisa menggunakan yang namanya prinsip Aufbau. Kalau Aufbau itu pengisiannya itu kita menggunakan tingkat energi. Jadi misalnya dari 1S, jadi berdasarkan tingkat energi, jadi 1S2, misalnya 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, terus habis itu 4S2, misalnya 3D5, itu kalau berdasarkan tingkat energi. Nah, ada juga yang buat konfigurasi elektron itu berdasarkan kulit. Kalau berdasarkan kulit berarti berapa? Ada yang tahu kalau berdasarkan kulit? Berdasarkan kulit. Kalau ini kan berdasarkan tingkat energi, dari energi rendah ke tingkat energi tinggi. Kalau berdasarkan kulit, itu dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5, 4S2. Ini boleh seperti ini. Ini boleh, ini boleh. Ini berdasarkan kulit, ini berdasarkan tingkat energi. Mungkin yang ditanyakan Haikal tadi seperti ini, pengecualian. Bukan, Pak. Kalau ini berdasarkan, udah selesai ya BTK ya? Oh iya, Bu Sofia minta tolong dilanjutkan karena saya ada meeting habis ini. Di depan saya akan review lagi deh. Review ini sebenarnya poinnya di sini. Yang mau saya sampaikan tuh poinnya di sini. Jadi di sini. Jadi kulit itu intinya gini deh. Coba ini kulit itu kan N. Nah di dalam subkulit ada di dalam kulit ada subkulit. Di dalam subkulit itu ada namanya orbital. Jadi misalnya ini kulit pertama. Kulit pertama itu dia hanya punya subkulit S, which is 0. Kulit kedua itu S sama P, 0 sama 1. Kulit ketiga itu punya subkulit S, P sama D. Nah, terus orbitalnya ini nanti bisa 0, ini 0, ini plus 1, 0, min 1, dan sebagainya. Gitu ya. Maaf, ini saya harus ada meeting. Bu Sofia bisa di-close. Minggu depan kita review lagi sebelum ke topik selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Joko. Yo. Oke. Saya lupa komentar. Iya benar sekali ya yang tadi dikatakan Pak Joko itu. Jadi tadi itu sama, jadi melengkapi dan mereview tadi yang kayak kayaknya saya perlu ini lagi ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah ketika dia itu S itu
hanya nilainya adalah 0 yang tadi dicoret-coret sama Pak Joko itu. Kalau P dia itu punya nilai 1, L-nya itu 1. L-nya P itu 1. Nah, untuk jadi kembali lagi yang kayak tadi ya, jadi ke bilangan kuantum. Atau ada yang mau menyimpulkan, kira-kira hari ini dapat apa? Karena jamnya sudah jam segini. Nanti kita lanjutkan, kita belajar yang belum paham bisa ditanyakan di WhatsApp, karena kasihan nanti kalau telat. Karena kita sudah lebih dari jam pelajaran. Ada yang mau menyimpulkan nggak? Coba salah satu deh menyimpulkan. Siapa yang berani menyimpulkan? Oh ya, dari tadi saya kalau nulis atau kayak nggak fokus ke kamera, saya menulis. Jadi ada nanti yang nilai yang membantu kalian adalah nilai keaktifan. Jadi tolong kalian aktif, meskipun yang ngajar bukan Pak Joko, tapi saya nanti tetap saya catetin dan kasih nilainya itu ke Pak Joko. Baik nilai pretest, post-test kalian, nilai keaktifan di kelas gitu. Nanti ada nilainya. Silahkan yang mau ngasih conclusion, ngasih kesimpulan. Kira-kira hari ini dapat apa? Jadi hari ini kita belajar bilangan kuantum ada 4, ada bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, sama spin. Masing-masing sudah dijelaskan. Perlu jelaskan lagi nggak, Bu? Oke, boleh. Jadi bilangan kuantum utama itu jumlah kulitnya dan tingkat energinya juga, dan azimut itu N-1, dan magnetik itu adalah dari min L sampai L, dan S itu adalah perputaran elektron. Dia bisa searah sama berlawanan. Kalau searah dia setengah, berlawanan min setengah. Dan juga hari ini kita telah belajar konfigurasi elektron, di mana urutannya adalah S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP, dan juga itu saja. Oke, terima kasih Rizky, benar sekali itu ya. Saya tambahin, jadi kita hari ini menuliskan juga, atau kita juga belajar tentang bagaimana cara penulisan konfigurasi elektron, di mana ada 3 cara penulisannya. Ada menggunakan tadi diagram orbital, pakai kamar-kamar tadi, ada yang pakai SPDF tadi, yang terakhir yang paling mudah yaitu menggunakan gas mulia. Tapi syaratnya harus kita menghafalkan unsur-unsur gas mulia nomor atomnya gas mulia itu. Gas mulia. Tadi ada jembatan koordinatnya ya, boleh ne arek ramas ke Rinso, atau heboh negara Argentina karena senat runtuh itu, atau yang satunya tadi boleh. Itu ya. Terus ada pengecualian di D9 dan D4 itu harus stabil di D10 dan juga D5. Itulah pembelajaran kita hari ini. I think enough. Thank you. Ada pertanyaan nggak? Atau sudah? Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya. Terima kasih atas antusias dan semangatnya hari ini. Saya berharap semoga minggu depan kita belajar SPU, sistem periodik khusus. Silahkan kalian baca-baca dulu. Kalian beli SPU yang ini yang terbaru juga nggak apa-apa. Pokoknya kuncinya untuk menentukan SPU yang baru atau lama itu gimana Bu caranya melihat. Kita lihat kalau dia ada 4 unsur, ada nihonium, moskovium, tennessine, dan organeson, berarti dia unsur terbaru. Kalau di bawah ada tulisan UUT, UUS, UUP, UNS kayak gitu. Nah, itu berarti dia unsurnya masih SPU yang lama. Jadi tolong cari SPU yang baru gitu ya. Silahkan dipelajari, minggu depan kita ketemu lagi. See you next week. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Iya, sama-sama.